Jumpa lagi di pembelajaran pada pagi hari ini. Masih tetap semangat. Oke. Jadi, di sini Ibu akan menyampaikan materi pertemuan ketiga tentang munculnya singgasana permata yang besar. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi tentang 5 mimpi Pertapa Gotama. Jadi mungkin anak-anak Ibu sudah tahu apa saja 5 mimpi Pertapa Gotama tersebut. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk bersikap anjali dengan memanjatkan doa namaskara. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Di pertemuan ketiga ini, Ibu akan membahas tentang munculnya singgasana permata yang besar. Setelah Pertapa Gotama meyakini bahwa dirinya hari itu juga akan mencapai kebudayaan, beliau kemudian beristirahat di hutan Sala, tepatnya di Sungai Neranjara. Kemudian beliau bermeditasi dengan objek anapanasati, yaitu objek keluar masuknya napas. Nah, beliau mencapai Lokya Jana pada saat meditasinya ya. Apa itu Lokya Jana? Lokya Jana adalah jana yang bersifat keduniawian dan juga mencapai abinya. Abinya adalah kemampuan batin yang lebih tinggi yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang berhasil dalam melaksanakan meditasi. Hingga senja menjelang malam ya, Pertapa Gotama melaksanakan meditasi tersebut. Setelah turun dan mandi di Sungai Neranjara, beliau berjalan menuju pohon Mahabodhi. Melalui jalan yang dibuat oleh para dewa dan Brahma. Pada waktu itu, Dewa Brahma, Naga, Yaka, dan Gandhaba memberi hormat kepadanya dengan mempersembahkan bunga-bunga dan wangi-wangian surgawi. Pada waktu itu juga ada seorang pemotong rumput yang bernama Sotya. Sotya membawa rerumputan atau rumput kering yang diberikan kepada Pertapa Gotama. Rumput kering yang dibawa oleh Sotya itu berjumlah 8 ikat rumput yang digunakan untuk tempat duduk saat Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gotama bermeditasi ya, di sebelah timur pohon Bodhi tersebut. Rumput kering tersebut berubah menjadi singgasana permata yang besar yang berukuran 16 lengan yang sangat indah yang tidak dilukiskan dan diukir oleh pelukis dan pengukir yang paling ahli sekalipun. Di tempat itulah Pertapa Gotama duduk bermeditasi dengan wajah menghadap ke timur dengan tekad yang bulat bahwa pikirannya terpusat. Bodhisattva berseru saat duduk di bawah pohon Bodhi tersebut. Meskipun hanya kulitku yang tersisa, meskipun hanya uratku yang tersisa, meskipun hanya tulangku yang tersisa, meskipun seluruh tubuhku dan seluruh daging dan darahku mengering, jika aku belum mencapai kebudayaan, aku tidak akan mengubah posisiku dari duduk bersila seperti sekarang ini. Nah, demikianlah dengan pengembangan tekad beliau duduk di atas singgasana permata yang besar
yang tidak terlihat, yang tidak dapat dihancurkan, bahwa oleh ratusan, bahkan oleh ratusan petir yang menyerang bersamaannya. Pada saat itu muncul mara dewa hawa nafsu yang bermaksud menghalang-halangi Pertapa Gotama ketika akan mencapai penerangan sempurna atau penerangan agung yang disertai oleh bala tentaranya. Pertapa Gotama berlindung kepada 10 kesempurnaan kebajikan yang sejak lama dilatihnya. Semua usaha-usahanya atau semua usaha Mara tersebut gagal, dan akhirnya Mara melempar Cakavuda yang berubah menjadi payung yang sangat tenang, bergantung dan melindungi kepala Pertapa Gotama. Pertapa Gotama memperlihatkan kesabarannya terhadap semua perbuatan buruk dan dari Mara tersebut. Tidak sedikit pun Pertapa Gotama merasa sedih. Beliau melihat Mara tanpa rasa takut, tetapi dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Bumi telah menjadi saksi bahwa Pertapa Gotama lulus dari semua percobaan dan layak untuk menjadi Buddha. Pada saat itu, ada seekor gajah Giri Mekala berlutut di hadapan Pertapa Gotama, dan Mara menghilang lari bersama-sama dengan bala tentaranya. Setelah berhasil mengalahkan Mara, Pertapa Gotama memperoleh kebijaksanaan. Setelah memenangkan pertempuran melawan Mara, sebelum matahari terbenam pada malam hari, di malam Purnama Sidi di bulan Waisaka, beliau mencapai kebudaan. Keajaiban-keajaiban lainnya adalah pada saat itu dikisahkan bahwa bumi bergetar karena gembira, dan udaranya sayup-sayup terdengar suara musik yang merdu. Seluruh tempat di mana Pertapa Gotama duduk bermeditasi itu tadi penuh dengan kehadiran para dewa yang turut bergembira dan ingin melihat orang yang berhasil mencapai penerangan agung. Pohon-pohon mendadak berbunga dan menyebarkan bau harum ke seluruh penjuru. Para binatang hutan yang biasanya saling bermusuhan, pada waktu itu juga mereka dapat berdampingan dengan damai. Demikian tadi Pertapa Gotama atau Pangeran Siddhartha yang dilahirkan pada bulan Purnama Sidi di bulan Waisaka tahun 623 sebelum Masehi. Ia menikah pada usia 16 tahun dan meninggalkan istana pada usia 29 tahun. Setelah bertapa selama 6 tahun, beliau menjadi Buddha pada usia 35 tahun. Oke, jadi kesimpulan pada video pembelajaran pada pagi hari ini, di mana munculnya singgasana permata besar itu berasal dari rumput atau 8 ikat rumput kering yang diberikan oleh Sujata kepada Pertapa Gotama. Kemudian keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika Pertapa Gotama akan mencapai penerangan agung adalah beliau mampu melawan
godaan atau mara tersebut dengan penuh cinta kasih. Keajaiban lainnya adalah terdengar suara musik-musik tadi ya, kemudian para binatang yang tadinya bermusuhan akhirnya berdampingan. Nah, demikian anak-anak Ibu materi pada hari ini yang Ibu sampaikan. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tetap semangat.